Di tengah memanasnya konflik dengan Iran, Amerika Serikat menyebut ada upaya negosiasi untuk meredakan perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan bilang pihak Iranlah yang memohon mencapai kesepakatan untuk keluar dari konflik. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Namun, pihak Teheran berulang kali membantah adanya negosiasi tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut justru pihak Amerika Serikat yang ingin segera keluar dari konflik sehingga mulai mengirimkan pesan melalui perantara. Menurut Araghchi, itu bukan negosiasi melainkan hanya pertukaran pesan. خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست خب خود اونها کشتی ها معمولا اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. بعضی از اونها شرکت های بیمه شون پوشش نمیده به اصطلاح این بیمه جنگی رو و خودشون نمیان رد بشن. چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارن متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز. Di tengah wacana negosiasi, saling serang antara Iran dengan Israel dan AS tak juga surut. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan ke-82. Serangan terbaru ini menargetkan sejumlah aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk Persia. Sejumlah serangan Iran lainnya menargetkan Israel Tengah pada Kamis pagi, di antaranya kota Kufur Qasim, Tel Aviv, Petah Tikva, dan Haifa. Sebelumnya, Iran juga mengklaim melepaskan rudal yang menargetkan kapal induk AS Abraham Lincoln. Sementara melalui pernyataan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel mengklaim berhasil menewaskan Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ali Reza Tangsiri, dalam serangan udara terbarunya. אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית, במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. Presiden Donald Trump menyebut AS mengajukan 15 poin dalam negosiasi, termasuk penghentian program nuklir Iran dan pengelolaan bersama Selat Hormuz. Namun Iran menolak dan menekankan 5 syarat, salah satunya adalah kedaulatan total Selat Hormuz. Betul Kiptiah dan juga pakar ilmu politik dari Universitas Udayana, Evata Filomeno. Selamat petang Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Selamat petang Mas Juni. Selamat petang Mas, Ya, Mbak. saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, kita mengetahui bahwa Iran masih terus melawan dan terus melancarkan serangan. Namun di sisi lain, Trump terus mengklaim bahwa dirinya telah bernegosiasi dengan pihak Iran dan Iran menyatakan bahwa ingin terus melakukan pintu perundingan. Namun sebaliknya juga dari Menlu Iran menyatakan bahwa Amerika Serikat hanya bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Lalu seperti apa sebenarnya? Apakah akan sulit titik temu dalam waktu dekat terkait dengan meja perundingan? Saya melihat, bukan hanya saya pikir ya, jadi publik juga melihat, publik internasional juga melihat, sepertinya statement ini yang benar ada di pihak Iran, begitu ya. Karena memang Trump ini kan tipenya, leadership-nya memang sering berubah-berubah. Bahkan sering memberikan statement-statement yang sepertinya weird atau aneh. Lama dia menyatakan bahwa dia ingin menjadi supreme leader gitu ya. Iran meminta dia jadi supreme leader. Terus tiba-tiba apa saja yang dia katakan sepertinya hal-hal yang memang itu bukan menunjukkan seorang leader dari negara besar seperti Amerika Serikat. Jadi ketika dia menyatakan bahwa Iran approach untuk melakukan perundingan, saya lebih melihat bahwa justru statement dari Araghchi
yang benar bahwa mereka akan terus melakukan retaliation atau pembalasan karena memang dengan melihat data-data para pimpinannya cukup banyak yang terbunuh begitu ya, yang dibunuh oleh pihak Israel. Saya pikir Iran fokus dengan retaliation, dengan bertahan, apalagi saat ini dukungan dunia internasional sepertinya di pihak Iran semua, Mas Juno. Dari mulai NATO tidak mau join, kemudian yang kedua adalah bagaimana Uni Eropa juga tidak mau join, bahkan yang terbaru ya Spanyol itu diberikan free melewati Selat Hormuz. Nah kemungkinan dengan insiden ini akan diikuti oleh negara-negara Uni Eropa lainnya. Jadi mereka saat ini sedang bermain bagaimana national interest atau kepentingan negara masing-masing lebih didahulukan daripada join dengan Trump yang saat ini kebijakan-kebijakannya jangankan kepada Iran, kepada Uni Eropa sendiri, kepada aliansinya sendiri. Belum lama ya kita lihat bagaimana Trump misalnya ingin menyerang Greenland, kemudian melakukan penculikan terhadap Maduro. Nah ini menjadi catatan tersendiri bagi Uni Eropa. Jadi saat ini mereka semuanya silent, tidak ada yang dukung begitu ya. Dengan posisi seperti ini justru keinginan untuk kembali ke meja perundingan itu ada dari pihak Amerika Serikat. Ditambah saat ini harga BBM di Amerika Serikat juga melejit ya. Terakhir data itu kalau tidak salah ya itu $8 dari $2. Ini cukup signifikan loh kenaikannya. Artinya ini memang membahayakan posisi politik Trump itu sendiri. Dan sekarang popularitas Partai Republik juga turun anjlok. Kemudian di Republik sendiri terbelah begitu ya. Dan ini sangat membahayakan bagaimana di next election itu Partai Republik bisa bertahan. Jadi kemungkinan misalnya Mas Juno melihat ini kira-kira kembali ke perundingan, saya selalu optimis. Dan kita sebagai akademisi terus menggaungkan bahwa ini harus selesai, perang ini harus selesai, bukan hanya ceasefire, tapi harus selesai dan mereka harus kembali ke meja perundingan. Kemungkinan itu bisa 70-30, Mas Juno. Yeah. Tanpa intervensi Israel, catatan saya demikian. Tanpa intervensi Israel, kemudian pihak Trump dan mudah-mudahan advisernya juga cukup waras begitu ya, untuk bisa memberikan advice yang baik untuk mengenyampingkan terlebih dahulu nasional interestnya Israel. Jadi bagaimana Amerika Serikat itu fokus karena itu bukan kepentingan Amerika perang ini. Jadi harus kembali ke meja perundingan dan tidak terprovokasi oleh Israel. Demikian, Mas. Ya, kita mengetahui bahwa ini ada masalah trust issue juga karena pada 2 pertemuan meja perundingan sebelumnya bahwa Amerika Serikat yang meninggalkan meja perundingan bahkan menyerang di pintu belakang Iran dan terjadi sejak dari Juni dan juga terakhir di Februari lalu. Untuk saat ini Mas Evata, bahwa kita bisa melihat Iran memiliki ketidakpercayaan dan bahkan juga menegaskan menolak 15 butir negosiasi plan dari Amerika Serikat. Untuk saat ini sebenarnya apa saja poin-poin syarat perdamaian yang telah diajukan Amerika Serikat dan Iran sendiri yang sudah mengajukan 5 persyaratan, dan apakah itu menjadi leverage atau daya tawar masing-masing pihak agar menemukan titik temu? Baik, terima kasih Mas Juno. Tentu diplomasi memang masih cukup rumit ya untuk kita nilai sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan perang ini. Tetapi kita juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya baik Amerika Serikat maupun Israel dan juga Iran itu mengalami kesulitan untuk melanjutkan perang. Akan tetapi justru syarat-syarat yang diberikan Amerika Serikat dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Iran ini sama-sama menciptakan deadlock ya dari kedua belah pihak. Kita bisa melihat bahwa Amerika berharap agar dunia internasional itu tetap setuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka, bahwa mereka berhasil menekan dan mereka ingin menjadi pahlawan bagi dunia ini. Itu yang Amerika Serikat harapkan. Dan dari beberapa statement yang diberikan Donald Trump, meskipun itu berubah-ubah, kita bisa melihat bahwa mereka berharap semaksimal mungkin untuk mengendalikan narasi publik. Tapi pada kenyataannya, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel dan juga apa yang dilakukan oleh Amerika ini jauh lebih dalam. Yaitu adalah persiapan bagaimana nantinya ketika diplomasi ini gagal, meskipun ini diundur sampai tanggal 6, tetapi persiapan dari Amerika ini malah justru jatuhnya eskalasi kan gitu. Nah eskalasi apa yang nanti akan dibuat oleh Amerika Serikat yang pastinya akan membuat apapun syarat yang diberikan oleh Iran tidak akan disetujui. Akan tetapi secara intelijen ya dan juga secara backbone begitu atau secara backdoor itu sebenarnya sudah ada diplomasi yang dimediatori oleh Pakistan. Nah maka dari itu Pakistan meminta agar Israel jangan dulu menjadi kartu liar menyerang beberapa tokoh-tokoh yang tentunya masih bisa mendengarkan dan juga menerima persyaratan yang diajukan oleh Amerika. Yang jumlahnya ada 15, poin-poinnya jelas ya, tetapi memang kita bisa melihat bahwa situasi ini masih dalam kontrol yang
cukup sulit karena kita melihat bahwa Amerika Serikat mencoba semaksimal mungkin mendeeskalasi ya situasi hal tersebut. Tetapi mereka tentu malah mempersiapkan satu eskalasi yang justru membuat situasi ini menjadi kontraproduktif. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh Trump polanya itu jelas. Mereka bikin ancaman ya, setelah itu mereka dapat perhatian dan nanti mereka akan cari jalan keluar. Buktinya apa? Banyak negara akhirnya yang mulai terikut dalam situasi hal tersebut. Yang kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika malah membuat Iran akhirnya memilih negara yang boleh masuk dan negara yang tidak. Nah ini kan malah panjang dan juga malah memperpanas situasi yang tentunya nanti akan menjadi sesuatu yang tidak bisa terprediksi dengan sangat cepat. Demikian.